Halo Sobat Ali Topan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan baik, selalu diberi kesehatan dan juga selalu diberi keberkahan. Pada episode kali ini tidak seperti episode-episode sebelumnya di mana saya mengajak sobat semuanya berkunjung ke tempat wisata atau spot wisata yang berada di wilayah Kabupaten Tulungagung atau di luar Kabupaten Tulungagung. Pada episode kali ini, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak sobat semuanya untuk melihat lebih jauh lagi lokasi dari terjadinya kebakaran hutan yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Tulungagung. Seperti informasi yang kita dapatkan di bulan ini, di bulan September, Agustus September ini, setidaknya terdapat 4 lokasi terjadinya kebakaran hutan. Yang terbaru adalah kebakaran hutan yang berada di Desa Sanggerahan, Kecamatan Boyolangu. Kemudian ada juga kebakaran hutan di Dusun Melumbang, Desa Campur Darat, Kecamatan Campur Darat. Selain itu juga ada di Dusun Cermai, Desa Gambing, Kecamatan Campur Darat. Dan di beberapa waktu yang lalu juga terjadi kebakaran hutan di Desa Junjung, Kecamatan Sumber Gempol. Untuk sobat ketahui bahwa 2 bulan terakhir ini baik di wilayah Tulungagung maupun di wilayah Indonesia pada umumnya memang sedang mengalami musim kemarau. Dengan adanya musim kemarau ini tentu saja akan meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan kosong. Sobat semuanya tentu mengetahui bahwa beberapa hari terakhir ini media sosial dan juga media massa dipenuhi dengan informasi atau berita tentang kebakaran hutan yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Yang pertama adalah informasi tentang kebakaran hutan yang ada di sekitar Gunung Arjuno, kemudian Gunung Welirang, dan yang terbaru adalah kebakaran hutan ataupun kebakaran di wilayah area wisata sekitar Gunung Bromo dan juga Bukit Teletabis, di mana kebakaran di Gunung Bromo dan juga di Bukit Teletabis ini disebabkan oleh adanya flare yang dibawa oleh pengunjung wisata saat itu saat pengambilan foto prawedding. Tentu saja kebakaran di wilayah Bromo ini kita sesalkan karena tidak hanya merugikan para warga ataupun masyarakat Tengger yang menggantungkan mata pencahariannya pada segmen ataupun bidang pariwisata, tetapi juga kebakaran hutan ini mengakibatkan area di sekitar Gunung Bromo, khususnya vegetasi atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar Gunung Bromo rusak dan juga terbakar. Nah, tentu saja kejadian di Bromo ini kita harap menjadi semacam kewaspadaan bagi daerah-daerah lainnya yang berada di wilayah Jawa Timur untuk lebih waspada terjadinya kebakaran hutan. Apalagi wilayah-wilayah yang wilayah-wilayah kabupaten yang memiliki area hutan ataupun lahan kosong yang dominan. Termasuk juga di wilayah Kabupaten Tulungagung ini wilayah perhutani dan juga wilayah lahan kosongnya cukup luas, khususnya berada di area selatan dari kabupaten, dari Kecamatan Pucang Laban, kemudian Kecamatan Kalidawir, dan juga sampai di ujung barat kabupaten yaitu di Kecamatan Besuki. Nah, bagi sobat semuanya yang ingin tahu lebih jauh lagi tentang lokasi dari kebakaran hutan yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung, simak terus video dari kami. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan cara klik like, share, comment, and subscribe. Saat ini kita akan menuju titik dari lokasi terjadinya kebakaran hutan di wilayah Desa Sanggerahan, Kecamatan Boyolangu. Ini posisi jalan menuju ke titik di mana
terjadinya kebakaran hutan di wilayah Desa Sanggerahan. Jadi kita bisa lihat di sini kondisi tumbuhan-tumbuhan di kanan dan kirinya nih kering berwarna coklat, karena memang sudah 2 bulan ini belum ada hujan sama sekali. Meskipun ada, intensitasnya sangat kecil sehingga tidak terlalu mempengaruhi ataupun tidak terlalu banyak berdampak pada kondisi kekeringan di wilayah Sanggerahan. Kalau dilihat juga di sini tanah di sekitar Desa Sanggerahan ini hampir sebagian besar ini masih berupa batu-batuan, sehingga tidak mudah untuk menampung air hujan. Jadi tumbuhan-tumbuhan ini di sini sekitar masih kelihatan kering. Lur, garing semuanya lur. Ini kebanyakan ditumbuhi pohon jati dan sebagian besar juga rumput ilalang. Ini lokasi dari sekitaran Gua Selomangleng. Kita bisa lihat di sini banyak daun-daun jati yang gugur karena ini memang masuk musim kemarau. Selain itu juga banyak rumput-rumput atau ilalang-ilalang yang juga sudah kering, sehingga sangat mudah sekali jika terkena percikan api, tersulut percikan api ini akan sangat mudah terbakar. Nah, ini kita lihat pohon-pohon jatinya hampir semua daunnya rontok. Jadi hanya menyisakan sedikit saja daun-daun yang masih berwarna hijau. Di sisanya semuanya jatuh ke bawah. Jadi banyak sekali daun-daun jati ini yang berserakan di sekitaran punggungan bukit atau di sekitaran Gunung Gua Selomangleng. Ini kita sekarang berada di area sekitaran Gua Selomangleng, di mana ini juga salah satu peninggalan purba yang menjadi kekayaan sejarah dari Kabupaten Tulungagung. Nah, di sini kita akan coba melakukan pantauan udara dengan menggunakan drone untuk melihat bagaimana kondisi kebakaran hutan yang beberapa waktu lalu terjadi di lokasi ini.
Gua Selomanglang ini berada pada ketinggian sekitar 10 meter di atas permukaan laut. Sedangkan lingkungan gua sebagian besar ini merupakan lahan perhutani dan juga lahan kosong, yang jika pada musim kemarau akan terlihat gersang. Terlebih lagi pohon yang dominan di area sekitar gua ini adalah pohon jati yang pada musim kemarau selalu menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Nah, ini sisa daun pohon jati yang sudah kering merupakan bahan yang sangat mudah terbakar jika terkena api. Lokasi terjadinya kebakaran hutan ini berada di atas atau sekitaran gunungan bukit, jauh dari wilayah permukiman warga setempat. Sedang jarak permukiman kurang lebih antara 750 meter sampai 1 km. Sehingga kejadian kebakaran yang kemarin terjadi tidak terlalu memberi ancaman terhadap permukiman. Hanya saja karena terjadi kebakaran, imbas dari debu dan juga material yang terbakar terbawa terbang angin hingga mencapai wilayah permukiman. Dari penuturan warga, kepulan asapnya cukup tebal hingga beberapa waktu debu dan sisa dedaunan sempat terbawa hingga ke wilayah permukiman padat penduduk. Kalau kita lihat dari pantauan udara, tampak perbedaan warna yang jelas antara warna hitam dan warna coklat juga warna hijau. Wilayah yang terbakar ini diindikasikan berwarna hitam dan putih, sedang lokasi warna coklat dan hijau diindikasi dari wilayah hutan yang tidak terbakar. Dapat dilihat wilayah yang terbakar cukup luas, tetapi ada beberapa pohon yang masih utuh di sekitaran wilayah yang terbakar, jadi hanya rumput di bagian bawah saja yang terbakar. Saat pengambilan visual udara ini angin cukup kencang sehingga pengambilan gambar tidak cukup optimal bisa menjangkau daerah yang jauh. Angin yang kencang memperkecil jangkauan jarak sinyal antara remote dan pesawat drone. Sebagian besar wilayah Tulungagung yang berada pada musim kemarau, yang pada waktu siang hari hingga sore hari angin kencang seringkali terjadi, sehingga semakin memperbesar potensi terjadinya kebakaran hutan di wilayah yang mengalami kekeringan. Jarak antara Gua Selomanglang dengan daerah lokasi terjadinya kebakaran berjarak berkisar antara 200 meter dengan beda ketinggian antara 100 hingga 150 meter. Nah, ini tentu satu lokasi yang dekat sekali dengan terjadinya kebakaran, di mana jika kebakaran hutan ini terus merembet hingga ke area permukiman tentu sangat membahayakan dan juga merugikan. Terlebih lagi dari wisata Gua Selomanglang ini juga ada beberapa situs sejarah yang terancam akibat kebakaran hutan. Ya, itu tadi sobat semuanya episode jalan-jalan kita melihat salah satu spot terjadinya kebakaran hutan yang berada di area sekitar Gua Selomanglang di Desa Sanggerahan, Kecamatan Boyolangu. Kita berharap kejadian kebakaran ini tidak terulang kembali, dan kita berharap juga adanya sinergi antara masyarakat yang berada di sekitar area rawan terjadi kebakaran ataupun hutan ataupun lahan kosong bisa bersinergi dengan aparat yang berwenang, sehingga kejadian kebakaran hutan bisa diantisipasi, bisa dicegah supaya tidak adanya korban jiwa maupun kerugian material. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan informasi dan video yang lebih menarik.
Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan cara klik like, share, comment, and subscribe.